Orangnya piye? Baik, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak, Ibu-ibu semua. Kembali lagi kita berjumpa di diskusi tipis-tipis Bunyatong. Episode yang keberapa kayaknya cukup banyak sekali. Saya sudah lupa ya. Kita sudah 26, Pak. 26? Ya. Ya, ke 26 tepat tanggal 26 Agustus 2021 ya. Sudah hadir bersama kita para narasumber. Pertama Dr. Kus Bintoro Singgih dari sebagai direktur dari Yayasan Telogorejo dan bukan untuk direktur, Bapak ketua yayasan. Ketua yayasan, maaf Pak. Ketua. maaf ya. Dr. Kus Bintoro Singgih ya ketua Yayasan Telogorejo dan kemudian Bapak Kapolda kebetulan berhalangan hadir dan digantikan oleh perwakilan beliau, yaitu dari Dirbinmas Polda Jateng, Bapak Kombes Lafri. Lafri ya, Pak Lafri yang wajahnya masih muda belia ya. Ini jadi idola banyak wanita ini nanti. Nah. Baik, jadi di tema diskusi kita kali ini adalah Aku Sedulurmu yang berawal dari inisiasi atau ide Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk membantu para keluarga atau masyarakat yang terdampak COVID-19 dan anak-anak ya baik. Anak-anak yang terdampak COVID-19 dan pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa tanya dulu ke Pak Lafri, ya Pak Kombes Lafri, sebetulnya bagaimana ide yang berawal dari Polda Jateng ini sehingga akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Awalnya apa Pak tujuannya? Kalau saya boleh tahu, mungkin bisa diceritakan ke para peserta yang hadir saat ini. Ya, baik moderator Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolda yang kebetulan beliaunya sebenarnya berkeinginan hadir, cuman karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya beliaunya memerintahkan kepada kami untuk mewakili kegiatan webinar ini. Kemudian yang kedua, terkait masalah latar belakang program Aku Sedulurmu yang digagas oleh Pak Kapolda, sebenarnya berawal dari karena kita utama di Polda Jawa Tengah sering turun ke lapangan, kemudian juga masukan serta dari pelaksana di lapangan, bahwasanya banyak anak-anak, utamanya yang orang tuanya kena COVID, secara mendadak orang tuanya meninggal. Kemudian ini menjadikan problematika yang terjadi di masing-masing wilayah. Karena setelah kita ketahui seperti itu, kemudian kita telusuri ke dinas sosial, kemudian juga kita koordinasikan dengan pemerintah daerah. Ternyata untuk bantuan sosial, utamanya kepada anak-anak yang yatim piatu maupun yatim kemudian piatu, itu tidak terdukung anggaran ataupun mungkin dukungan bansos yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga hal ini menjadikan katakanlah ide dari Bapak Kapolda untuk mengangkat ini. Termasuk seperti contoh kejadian beberapa waktu yang lalu, seperti di wilayah Pati, kemudian juga di Pemalang, dan beberapa wilayah yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ini, banyak anak-anak yang notabene-nya masih kecil, bahkan mungkin ada yang balita, kemudian juga masih sekolah, yang sebenarnya potensialnya anak ini seperti yang di Pemalang, anak ini karena SMP, kemudian yang bersangkutan setiap katakanlah ujian dan lain sebagainya, yang bersangkutan senantiasa mendapatkan peringkat. Sehingga berkaca dari kejadian ini, beliaunya menggagas adanya program Aku Sedulurmu.
Kemudian yang kedua, dengan program Aku Sedulurmu ini sebenarnya pengen memantik. Jadi Pak Kapolda pengen memantik supaya dari pemerintah yang mungkin sementara ini disibukkan dengan kegiatan penanganan COVID, kemudian hal terkait masalah yang lain-lain, sehingga mungkin sedikit terlupakan terkait masalah keberadaan anak-anak ini. Sehingga keinginan beliau menginisiasi program Aku Sedulurmu ini sebenarnya untuk mengajak halayak ramai, baik itu mungkin pemerintah, kemudian juga masyarakat pada umumnya, serta stakeholder lainnya, agar tergerak hatinya bersama-sama untuk mungkin bisa memberikan donasi sekaitan dengan anak-anak yang menjadi korban COVID-19 yang orang tuanya meninggal dunia. Sehingga asumsinya coveran ini bisa menjadikan program nasional sehingga anak-anak yang notabene menjadi aset bangsa ini nantinya bisa betul-betul ke depannya terjamin untuk kelangsungan pendidikan, kelangsungan juga masa depannya, tidak terbengkalai dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Pak Willy yang melatar belakang. Baik. Dan implementasinya setelah dari pemikiran tersebut sudah bergerak kemana saja Pak? Mungkin bisa cerita santai-santai aja. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, setelah beliaunya menginisiasi itu, ternyata banyak kalangan warga masyarakat yang antusias menyambut program tersebut. Sebagai contoh, mungkin di sini juga ada Pak Haryanto, kemudian juga dari Sito Muncul dan beberapa donasi lainnya yang serta-merta menyambut baik kegiatan program Aku Sedulurmu ini. Bahkan sebenarnya masih banyak donasi-donasi yang akan masuk. Kemudian yang kedua, dengan adanya program ini juga ternyata gayung bersambut. Pak Gubernur kemarin pada saat launching Aku Program Sedulurmu itu sudah menyampaikan bahwasanya beliaunya sudah menggagas dan sudah membicarakan di tingkat Forkopimda termasuk di kalangan Dewan bahwasanya nantinya program Aku Sedulurmu ini utamanya terkait masalah penganggaran pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi korban COVID-19 ini, yatim piatu, akan dimasukkan dalam mata anggaran baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kemarin pasca setelah diluncurkannya program Aku Sedulurmu ini, kami sendiri ataupun mungkin dalam hal ini Polda Jawa Tengah telah menyurat secara resmi kepada Pak Gubernur yang intinya meminta supaya Pak Gubernur segera menerbitkan surat yang sifatnya menghimbau kepada para pemerintah daerah, kabupaten kota untuk bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing untuk dapatnya dimasukkan kegiatan program Aku Sedulurmu ini, utamanya di dalam penganggaran pendidikan untuk anak-anak yatim piatu ini bisa terselenggara, bahkan bisa dianggarkan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut. Gitu Pak Willy. Baik Pak Lasri. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya lagi Pak, mungkin juga dari peserta diskusi yang lain. Namun saya berlanjut dulu ke Dr. Kusbintoro Singgih ya. Malam Pak Singgih, yang dari Ketua Yayasan Telogorejo. Yang mungkin jadi bahan pertanyaan Pak. Jadi Pak, sebagian kan memang program Aku Sedulurmu dari Pak Kapolda ini direspon oleh ini ya, komunitas-komunitas Tionghoa. Namun yang cukup menjadi apresiatif adalah dari pihak Telogorejo sendiri juga memberikan respon baik Pak terhadap ini. Bisa diceritakan Pak apa yang mendasari dari Rumah Sakit Telogorejo untuk boleh share screen? Share screen. Boleh, silakan Pak, silakan. Share screen ya. Silakan Pak. Sudah kelihatan semua belum ya? Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oh ini sudah Pak, sudah. Baik. Jadi kelihatan Pak. Visinya
rumah sakit logo yayasan ya, ini bukan, saya tidak bisa rumah sakit ya, yayasan ya, itu adalah menjadi yayasan kesehatan terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sebetulnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini visinya. Misinya saya tidak usah bacakan, saya kira supaya cepat. Kemudian values. Values-nya kita itu adalah I care. Nomor 1, I-nya itu integrity. Nomor 2, compassionate to the customer. To customer. A-nya alignment for result. R-nya responsive to changes. Excellence to innovation. Dan itu harus diinternalisasi. Ya, saya tidak usah jelaskan ini cuma gambaran-gambaran aja. Yayasan Kesehatan Trogojo. Sama Pak Haryanto disingkat Sumeh dan Nulungan. Latar belakang. Jadi yayasan ini tuh sebetulnya didirikan mulai dari Pasar Malam tahun 1925 di Semarang. Mulai itu dibuka klinik kecil. Banyak saudara kita yang waktu itu tidak mendapatkan perawatan pengobatan yang baik. Waktu itu masih zaman penjajahan. Founding father sisi kemanusiaan terhadap sesama, tergerak hatinya untuk menolong sesama yang menderita. Ini adalah sisi kemanusiaan atau humanisnya kita. Ya, toh? Atau waktu itu masih zaman penjajahan, fasilitas kesehatan masih jelek dan belum bisa membantu saudara kita yang menderita sakit, ya macam-macam lah. Lalu tahun 1951 berubah menjadi rumah sakit. Nah, ini adalah cikal bakal rumah sakit Trogojo, maka tahun ini 70 tahun. Jadi kita 70 usianya tua, tetapi jiwanya ini masih milenial, top-topnya dan selenial. Jadi misi kayak Pak Willy ini milenial, nek saya ini kolonial. Milenial, selenial, kolonial. Saya tidak pakai baby boomer dan lain-lain, enggak. Milenial, selenial itu senior, milenial. Terakhir yang kayak zaman saya ini kolonial. Umur boleh tua tapi jiwanya muda. Jadi kita masih tetap berubah, tetap lari kenceng dan lain-lain. Kemudian membantu sesama yang membutuhkan. Membantu sesama yang membutuhkan. Pada tahun 2010 mulai dibangun dengan bangunan baru yang siap bersaing di kancah internasional 2 tahap. Selesai total tahun 2016. Waktu itu ketua yayasannya Pak Tendi Susanto. Sesepuh yayasan ini Pak Insinyur Budi Darmawan atau Pak Kwi Kianjin. Ini adalah adiknya Pak Kwi Kianjin, tapi ini juga mertuanya Pak Haryanto Halim. Sesepuh, jadi ini anggota seumur hidup. Tahun 2019 Desember kami mendapatkan akreditasi KAS bintang 6. Artinya apa? Standar internasional. Ini yang ke-10 di seluruh Indonesia. Di luar akreditasi Joint Commission International atau GCI. Terus highlight kami di mana yaitu sistem, structure, strategi, tapi kita point of view yang paling dalam itu adalah di people, pengembangan sumber daya manusia. Dan setelah itu values, culture. Kemudian COE kita apa? Center of Excellence-nya adalah Heart, Brain, and IVF, bayi tabung. Heart, otak, brain, syaraf ya. Kemudian kami juga sudah melakukan yang namanya stereotaktik. Stereotaktik itu orang yang sangat-sangat epilepsi, tangannya kurang. Ya. Itu bisa cepat-cepat sembuh. Tremor, tahu tremor ya? Tremor. Iya, tremor. Sudah sedikit. Ini banyak 2 malam, besok pulang dan tremornya sembuh. Epilepsi itu juga senternya di tempat kami juga. Terus kemudian kami sekarang sudah melakukan operasi jantung terbuka. Terjadi jantung terbuka sudah lama tapi sempat terhenti dan sekarang kita mulai lagi operasi jantung terbuka dengan ganti katuk, penutupan lubang, dan minggu depan ini kami lakukan yang namanya bypass. Kami kembangkan juga telemedicine. Terus kemudian bagaimana ini adalah latar belakang kegalauan ya. Bagaimana kita ini negara kita ini masuk G20, tetapi dalam layanan kesehatan kita dengan negara tetangga kalah. Malaysia, Thailand, Singapura kalah semua kita kalah dengan mereka. Karena itu kita harus siap mengejar ketertinggalan itu dengan kerja keras, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, dokter umum, spesialis, subspesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
Ini adalah kegalauan bagaimana kita ini negara masuk 20 terbesar di dunia, bahkan nanti tahun 2045 itu kita sudah nomor 4, nendak 5 di seluruh dunia. Kalahnya cuma sama Tiongkok, Amerika, India, mungkin kita nomor 4, Indonesia moga-moga, atau Brasil dulu, atau Indonesia dulu. Jadi 4 atau 5 itu tahun 2045. Jadi kalau kita tidak kembangkan sekarang, itu besok sudah telat. Nah, susunan anggotanya itu adalah ketua pembina itu Pak Haryanto Dewi tadi itu. Pak Haryanto adalah ketua pembina di yayasan kami. Dan juga beliau adalah koordinator komunitas Tionghoa Semarang. Ketua pengawasnya adalah Pak Ohadi Hartawijaya SH. Ketua pengurusnya saya sendiri. Nah, kemudian ya, orang sakit COVID yang ringan sampai berat pada tanggal 22 Agustus itu jumlahnya 3,9 juta 3.970.000, meninggal kira-kira 125.000. Di situ banyak anak-anak yang kehilangan ayah atau ibu, bahkan ayah dan ibu sekaligus. Yatim piatu dan yatim piatu, yatim piatu dan yatim piatu. Dan kami pada waktu itu melihat sendiri bagaimana anak-anak itu ketemu dengan Pak Wali di Kelurahan Bulu sana. Anak-anak masih kecil-kecil gitu, itu tapi mereka sudah kehilangan ayahnya atau ibunya atau ayah ibunya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, kami ini diundang Pak Kapolda untuk ketemu dengan Pak Kapolda Dr. Andes Ahmad Lutfi SST MK. Dan di situ beliau menceritakan programnya meluncurkan Aku Sedulurmu. Tapi kalau tidak salah dengar, pada waktu itu beliau mengkhususkan yaitu anak-anak yang betul-betul yatim piatu. Betul tidak Pak Haryanto? Pak Haryanto masih kelingan enggak? Pak, gimana Pak? Gimana? Yang waktu kita ketemu Pak Kapolda itu beliau mengatakan yang kehilangan keduanya ya, yatim piatu. Enggak, yatim piatu dan yatim piatu. Oh, jadi semuanya ya. Oke. Ya. Jadi Aku Sedulurmu itu adalah untuk yatim piatu dan yatim piatu. Nah, waktu itu Pak Kapolda itu menjelaskan, menceritakan seorang jenderal bintang 2 itu rasanya omongnya agak gemetar, omongnya agak dedek. Dia juga mengakui sendiri. Jadi seorang jenderal bintang 2 saja bisa bicara yang sampai gregel, tanda petik ya. Orang Jawa bilangnya gregel. Nah, kami juga mendengar itu sangat-sangat tersentuh. Karena itu kami datang bersama Pointi yang diwakili Pak Yuga Pangemanan. Di sini Pak Yuga ada, Pak Yuga? Ada, Pak. Tadi ada, Pak. Tahu, sudah keluar kayaknya. Ada tadi, Pak. Pak Yuga ketendang ya. Oh, ada, Pak. Apa? Ada. Masih ada. Siap. Oh ya, Pak. Waktu itu kita ambil Pak Haryanto Halim, Pak Yuga, lalu dari Pak itu diwakili oleh Pak Icong dan Bunyantong. Di bawah koordinator Pak Haryanto Halim. Kami semua tersentuh dan menghargai dan kami sangat apresiasi dengan programnya Pak Kapolda itu. Kok beliau bisa berpikir sejauh itu dan berpikir masa depan untuk anak-anak yang kehilangan ayah atau ibu atau ayah ibu oleh karena COVID. Karena itu setelah kami berembuk, yaitu Yayasan Kesehatan Trogojo, Pointi, itu ada Pak Yuga, dan Pak Icong itu dari Perpit. Perpit itu apa singkatannya Pak Yuga? Silakan dijelaskan Pak Yuga, Perpit. Perpit atau Pointi? Perpit. Pointi, silakan. Silakan Pak Yuga jelaskan sendiri. Pointi, Perpit. Pointi Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa Semarang. Kalau Perpit? Di Semarang itu ada beberapa organisasi, 5 organisasi plus 3 yayasan. Jadi perserikatan itu terdiri dari 8 organisasi. Kalau Perpit adalah perkumpulan pengusaha Indonesia Tionghoa Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah kelas. Jawa Tengah. Ya.
Baik, terima kasih Pak Yoga. Ya, makasih. Setelah kami berembuk dengan ketiga tadi, setelah kita selesai ketemu dengan Pak Kapolda, kita berembuk, kami bertiga memutuskan menyumbang 250 juta. Itu kira-kira seperti itu untuk program Pak Kapolda. Kemudian dasar pemikiran kami adalah, anak adalah masa depan bangsa. Secara kemanusiaan kami sangat terharu bagaimana anak-anak itu tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya. Bagaimana hancurnya. Ada anak juga yang tunagrahita. Ini kasihan sekali. Dia tunagrahita, tidak bisa mengungkapkan. Tetapi kalau mencari orang tuanya itu dia minta buku Yasin. Ini cerita dari bibinya. Lalu kami harus berbuat sesuatu agar anak-anak tersebut tidak merasa sendiri, tidak putus asa, tapi harus meyakinkan bahwa masih ada saudaramu. Maka disebut aku saudara, aku sedulurmu. Sehingga anak-anak masa depan bangsa ini masih terjamin pendidikannya sampai ke depan, dan ini masa depan bangsa juga. Pendidikan yang baik buat anak bangsa. Kami ini masuk komunitas Tionghoa. Kita harus mengakui bahwa kami ini lahir di Indonesia. Kami hidup mencari uang dan kehidupan di Indonesia. Akhirnya besok pun meninggal ya di Indonesia. Maka kami harus ikut merasakan apa yang terjadi dan membangun NKRI ini. Kita harus mencintai negara ini sepenuh hati. Ayo, harus mencintai negara dan bangsa Indonesia. Kata kunci yang telah ada dari nenek moyang kita, gotong royong, dari Gubernur Ganjar, dia menyebut Jogo Tonggo. Tapi sebetulnya ini artinya hampir sama. Nah, sama lah, bukan hampir sama. COVID ini harus gotong royong seluruh dunia. Konsep sederhananya ini harus dipakai di seluruh dunia agar COVID bisa dihalau. Kalau selama dunia ini masih ada COVID, bagaimana pun COVID akan kembali lagi dan badainya akan seperti badai yang naik turun. Maka dari itu kita harus berpikir bagaimana kita bantu pemerintah secepatnya vaksinasi supaya terjadi herd immunity. Herd immunity itu artinya 70% kalau dengan efikasi yang 63,5% ini 70% dari seluruh komunitas itu sudah mendapatkan imunisasi vaksin. Dengan demikian kalau herd immunity tercapai, maka kita bisa akan mengurangi akibat dampak dari COVID dan syukur kalau bisa dihalau semaksimal mungkin. Syukur kalau pada waktu nanti ada ketemu obat yang quality, safety, dan efikasinya sudah baik untuk COVID. Saya kira itu menjadi, yang COVID bisa menjadi sakit flu seperti flu biasa saja. Dan kalau ini betul-betul nanti ketemu vaksin yang betul-betul memang efikasi dan efektivitasnya lebih tinggi lagi, saya kira akan lebih baik lagi. Tapi saya yakin bahwa satu saat COVID ini akan hilang. Contohnya adalah Spanish flu. Spanish flu ini adalah flu yang terjadi di tahun 1918 di Spanyol. Dan 2,5 tahun dia hilang, tahu-tahu menghilang. Kemudian kita naik lagi SARS. SARS yang di Singapura. Itu mulai dari Tiongkok naik, turun sampai ke Singapura. Tahu-tahu juga hilang. MERS yang mulai dari Timur Tengah, itu naik sampai Korea, tahu-tahu juga hilang. Jadi saya yakin saatnya itu ini pun juga akan hilang. Tapi bagaimana hilang kapan kita tidak tahu. Karena itu yang penting bahwa kita harus gotong royong, kita harus dukung pemerintah, dukung semuanya untuk tetap kita bantu mengeradikasi atau bantu menghalau COVID. Kalau tidak didukung oleh semua, COVID ini tidak bakal hilang. Dan nanti setelah ini yang terjadi adalah new era balance. Keseimbangan baru setelah COVID, tetapi keseimbangan baru ini tidak akan kembali seperti sebelum COVID. Dia akan menjadi keseimbangan baru dan dengan tatanan yang baru, dengan perubahan yang baru, kita harus siap juga. Contohnya yang paling gampang adalah, dulu tuh kalau kita mau beli ke toko tuh, paling gampang kita pergi ke toko. Sekarang nggak usah semua online. Dulu tuh kalau kita meeting gini, kita harus seminar, meeting harus datang. Sekarang nggak usah, bisa pakai Zoom, bisa pakai Jimmy, dan lain-lain.
Jadi ini adalah keseimbangan baru. Nanti ini pun juga akan ke bawah terus dan selanjutnya. Kami juga ingin melaporkan bahwa kami akan menyalurkan sembako itu sudah menyalurkan 1.500 dan 1.800, 2.500, targetnya 5.000. Dan juga bantuan langsung tunai untuk anak-anak yang kehilangan ibu, bapak, dan keduanya, tingkat SD sampai SMP. Karena ini kita kerjasama dengan Pak Wali Kota, 200 anak, 500.000. Semuanya kita kerjasama dengan Yakes Togojo, Pointi, Pelpit, dan Bundiantong. Tapi ini juga kita kerjasama juga dengan dari komunitas Gus Durian, Ansor, Pelita, dan kerukunan umat beragama. Kita dibantu oleh Pak Haji Islan atau Iskan ya Pak Haryanto. Pak Haryanto, gimana Pak? Yang kerukunan umat beragama itu Pak Haji siapa Pak? Anu toh, Pak Taslim. Taslim, sorry, ini saya selalu lupa. Pak Haji Taslim. Kita kerjasama dengan mereka semuanya. Saya kira itu yang overview singkat. Silakan kita mulai tanya jawab. Terima kasih Pak Willy. Waktu saya kembalikan ya. Stop share screen. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak Dr. Singgi. Wah suaranya benar semangat sekali, milenial sekali Pak. Ya. Ini jadi. Ya. Lah ya, umur kolonial, tapi jiwanya harus milenial loh. Umurnya kolonial. Iya betul Pak. Ya, thank you sebelum. Pak Haryanto ini Pak Haryanto silenial, yang kolonial saya, Pak Haryanto silenial, kamu milenial. Amin Pak. Ya. Nah, sebelum ini saya lihat di menu chat ya mungkin belum terdapat pertanyaan ya. Jadi di sini dari Pak Susanto Tanggono, iCare juga dipakai oleh Penning Bank dan Bank ANZ, beda kepanjangan aja. Terus informasi dari Pak Damar S. Ini Pak Damar S, Mas Damar bukan ya? Koreksi dikit nih, kalau yang program Aku Sedulurmu Polda Jateng hanya khusus yatim piatu yang benar-benar kehilangan orang tuanya. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Lafri, Pak Kombes Lafri. Pak, mungkin bisa cerita Pak, jadi untuk yang sudah berjalan saat ini, pengalokasiannya sudah berjalan seperti apa, dan mungkin ada cerita-cerita yang lain Pak, tentang program Aku Sedulurmu ini, dan sasaran kedepannya itu ingin menjangkau berapa banyak untuk anak-anak yatim piatu di Jawa Tengah ya Pak ya, tentunya. Ya. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Pak Willy. Jadi memang betul bahwasanya ide awal ini dari Pak Kapolda menyampaikan hanya untuk yang khusus yatim piatu, dalam artian yatim piatu. Ya, yatim piatu. Dikarenakan kalau yatim piatu ini kan asumsinya sudah tidak punya bapak maupun ibu, sehingga tidak ada sama sekali orang yang bisa menanggung kehidupan anak yang bersangkutan. Syukur-syukur mungkin kalau dari keluarganya ada yang mampu, tapi kalau tidak kan akhirnya kembali lagi kepada si anak itu sendiri. Dari ide awal yang digagas Pak Kapolda, kami awalnya mendapatkan data dari Dinas Sosial, utamanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Munculnya awalnya hanya 127, itu pun hanya tersebar di 11 kabupaten kota. Kemudian dengan data tersebut kami meminta ke masing-masing kabupaten kota yang lain, akhirnya terdata sekitar 333. Itu total ya Pak ya? 333? Ya, 333. Kemudian dari 333 itu kita kalkulasi dengan rincian seperti yang Pak Kapolda sampaikan di dalam kegiatan itu, bahwasanya nantinya setiap anak itu akan dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai SD, kemudian SMP sampai dengan SMA. Kalau untuk yang tingkatan SD itu besarannya sekitar 4.600.000, kemudian untuk yang SMP 5.800.000, kemudian untuk yang tingkat SMU itu 7.200.000. Itu asumsinya
akumulasi pembiayaan selama setahun. Dari untuk satu anak ya Pak ya? Iya, untuk satu anak per item untuk sesuai jenjang pendidikannya. Sehingga sudah terakumulasi biaya keseluruhan sekitar 1,9 dari total biaya yang ada itu. Kemudian ada donasi dan lain sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan setahun kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga pada saat program launching program Agus Dulurmu di Hotel Patra itu, Pak Gubernur juga menyambut baik dan beliau menyampaikan dan menjamin bahwasannya program ini akan disupport sama beliaunya termasuk kabupaten kota, sehingga mudah-mudahan untuk kelanjutan tahun-tahun berikutnya ini sudah bisa teranggarkan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena kan kita sendiri tahu bahwasanya pandemi ini tidak bakal kita ketahui akan selesai sampai kapan. Makanya mungkin dengan inisiasi ini bisa nantinya anak-anak yang menjadi orang tuanya menjadi korban COVID-19 ini bisa tertanggung. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, hal ini juga sudah menjadikan perhatian dari Menteri Sosial, karena kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu di TV One pernah disampaikan bahwasanya dari Kementerian Sosial akan memberikan bantuan khusus kepada anak-anak yatim piatu yang menjadi korban COVID-19 orang tuanya. Sehingga bentuknya itu seperti PKH ataupun program-program bantuan sosial lainnya. Kira-kira gitu Pak Willy. Oh, baik Pak. Yang sudah tersalurkan, berarti ini kalau dana yang sudah terkumpul sudah disalurkan, sudah sempat disalurkan berapa banyak kalau Pak? yang sudah disalurkan Pak Willy itu sudah 333 itu asumsinya 1,9 333 itu sudah disalurkan ya? 333 anak itu yang yatim piatu. Kemudian totalannya itu hampir 1,9 dan itu sudah diwujudkan dalam bentuk tabungan pendidikan. Jadi kerjasama dengan Bank BPD Jateng. Kemarin pun pasca setelah program itu diluncurkan, tabungan-tabungan pendidikan itu sudah kita serahkan kepada anak-anak yatim piatu tersebut, walaupun melalui wali-walinya dengan kriteria tertentu yang sudah kita pastikan anggaran itu pasti akan nyampe kepada anak tersebut. Demikian Pak Willy. Baik, terima kasih banyak Pak Latri. Mungkin saya lanjut ke Pak Yoga Pangemanan ya, yang kebetulan dari Porinti ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Mungkin Pak Yoga kalau misalkan masih join, masih kelihatannya Pak ini Pak Yoga, mungkin bisa ikut cerita Pak. Maksudnya apa? Saya persilakan Pak Yoga. Jadi yang mendasari Pak Yoga ini ikut programnya Aku Sedulurmu ini ya? Apakah itu Pak? Apakah takut sama Pak Kapolda apa gimana? Silakan Pak Yoga. Oh, di mute-nya dihilangi dulu Pak. Masih mute Pak. Mute Pak Yoga. Kamu mute. Masih mute Pak. Masih mute di sisi kiri Pak Pak Yoga. Ya, pada waktu itu sudah Pak. Sudah. Pada waktu itu Pak Haryanto Halim menghubungi Ketua Umum Porinti yaitu Pak Setiawan Santoso dan juga menghubungi saya mengenai adanya program Aku Sedulurmu. Terus juga bersama-sama Pak Kusbianto Singgih ya, kita berembuk. Saya rasa memang program itu baik sekali, yaitu kita saling bantu ya. Kalau meskipun kita sendiri sebagai pengusaha juga ada kesulitan-kesulitan ya saat ini ya, tapi hal itu tidak mengurangi rasa kebersamaan kita ya. Jadi kalau biasanya yang lebih bantu yang kurang, yang ini sekarang posisinya sebetulnya sama-sama susah karena COVID ya. Bisnis juga susah, yang punya hotel susah, yang punya restoran susah, yang punya mall susah. Teman-teman saya banyak yang susah, tapi itu tidak menghilangkan rasa kebersamaan kita, rasa solidaritas kita kepada anak-anak kita
Ya, kalau anak-anak saya sih sudah dewasa, sudah 30-35 umurnya, tapi saya melihat mereka pun anak-anak yatim piatu ini juga sebagai anak-anak saya atau cucu-cucu saya yang kita harus sama-sama bantu sehingga paling tidak kehidupan mereka, paling tidak pendidikan mereka bisa tercapai jenjang tertentu ya. Seperti itu. Dan terima kasih juga kesempatan bisa audiensi ke Pak Kapolda sehingga dapat gambaran yang lebih jelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Makasih Pak Yoga ya Pak ya. Ini ungkapan luar biasa ya. Jadi mereka-mereka yang yatim piatu ini juga anak-anak dan cucu-cucu kita semua ya Pak ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Ya, dan saya sudah 68 mungkin tahun. juga ucapan. Ya. Pilih mungkin saya tambahi ya. Saya lihat mungkin dari Pak Dir juga meskipun dalam kesulitan ya mungkin kita benar-benar bisa bersyukur lah misalkan. Ya. Silakan Pak Har. Ya, Pak Dirbin Mas, kalau tadi mendengarkan ya yang luar biasa, program ini kemudian suksesnya itu bukan dari jumlah anak yang diberikan, tapi bahwa kemudian direspon oleh lembaga negara yang lain ya Pak ya? Betul Pak Rianto. Jadi kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu, saya melihat berita bahwasanya mungkin triggernya dari Jawa Tengah lah ya Pak ya. Betul. Kemudian diambil kegiatan itu oleh Menteri Sosial. Ya. Misalnya disebutkan bahwasanya untuk anak-anak yatim piatu yang menjadi korban orang tuanya meninggal karena COVID itu telah dipikirkan untuk pembiayaan pendidikannya. Itu Pak Rianto. Ya, makanya saya bilang ya luar biasa untuk Polda Jawa Tengah sudah menginisiasi yang kemudian diambil secara nasional. Dan kalau saya boleh berbagi juga Pak Lafri, gerakan ini pun menginisiasi saya sebagai pelaku usaha. Kemudian kemarin saya pas ada perayaan ulang tahun, kita pun biasa sudah ngasih beasiswa kepada ya karyawan, anak-anak karyawan. Dan luar ada, tapi kali ini kita perbesar juga jumlahnya maupun cakupannya. Jadi kami terus terang terima kasih dari gerakan Aku Sedulurmu ini buat saya mudah-mudahan juga bisa menginspirasi yang lain. Saya suka jujur saya suka judulnya Pak Lafri. Itu yang nemuin judulnya siapa itu Pak? Orangnya ada di sini Pak. Mana? Kebetulan kemarin hari Senin mendapatkan penghargaan dari Pak Kapolda. Siapa itu Pak? Yang idenya itu dari Pak Kapolda, kemudian untuk redaksionalnya itu kalau tidak salah orangnya ada di sini nih Pak. Mana Pak? Mana Pak? Kalau tidak salah Mas Damar itu. Oh Mas Damar. Mas Damar itu yang meng-create untuk namanya Aku Sedulurmu itu Mas Damar. Makanya kemarin sebagai bentuk apresiasi hari Senin Mas Damar diundang ke Polda, kemudian juga diadakan upacara bersama personel Polda Jateng lainnya yang berprestasi. Oke. Berikan penghargaan Pak Kapolda. Ya, wah, kita luar biasa. Terima kasih kepada Mas Damar yang meng-create untuk tagline-nya Aku Sedulurmu ini. Oke, terima kasih. Wah, ini luar biasa Mas Damar. Ternyata kok pinter loh yo. Selamat Mas Damar. Mas Damar, selamat ya Mas. Ya. Haryanto, Mas Damar tahu kalau Mas Damar pinter. Jadi kalau memang cerita sedikit ini, Mas Damar mungkin bisa sharing sedikit, bisa cerita sedikit. Ya, jadi memang cerita sedikit ini nama Aku Sedulurmu. Jadi waktu itu kalau nggak salah hari Minggu Pak, hari Minggu habis ibadah online itu saya kerja bakti sama orang kampung di depan rumah. Itu tiba-tiba ditelepon sama Kabid Humas. Mar, kamu punya ide nggak nama untuk program ini? Programnya mana ini ya? Pak Kabid Humas cerita gini. Oh iya, keren itu. Nah, karena saya nggak begitu konsen dengan HP, ternyata waktu itu Pak Kapolda juga WA Japri, Mas ada usulan nama. Spontan saya, apa ya nama ya? Depan saya tuh
depan saya tuh ada tulisan chat itu Pak, agak politis, sedulure Hendy ya gitu kan. Begitu kata sedulure Hendy, wah, nah saya langsung pakai tagline, wah ini aku sedulurmu ini. Konteksnya aku ini saudaramu ini ya aku. Akhirnya saya balas chat ke Pak Kapolda, bahwa ternyata Pak Kapolda langsung top, setuju, langsung dipakai. Nah, saya juga nggak mengira kalau nama itu langsung dipakai. Tapi jujur Pak, ketika dari awal mendengar konsep ini, saya secara pribadi memang sangat menarik buat saya, sangat keren. Sebenarnya ini apa namanya ya, konsep kedua atau ide kedua saya. Sebelumnya saya sama Mas Billy nih, yang host presenter ini, bikin komunitas pendonor plasma konvalesen. Nah, itu bikin komunitas pendonor plasma konvalesen itu dengan mengambil namanya yang sudah dikasih Pak Indi tapi nggak jalan. Namanya waktu itu Basoka. Apa Mas Billy? Singkatannya aku malah lali. Bantu sesama donor plasma konvalesen. Donor plasma gitu. Nah, memang aku sedulurmu ini memang konsepnya sangat bagus sih, keren, dan kita memang lihat datanya itu. Kalau kemarin waktu launching di Patra Jasa 1, Pak Gubernur menyebut kalau data semua anak di Jawa Tengah yang menjadi yatim, yang menjadi piatu dan yatim piatu itu ada sebanyak 7.756 kalau nggak salah, 7.756. Dan memang yang yatim piatu ini adalah 333 orang. Kemudian saya ngontak ini idenya, saya ngontak Mas Ren, aku mau jadi bantu cara bantunya gimana, karena saya pribadi ini kan bingung. Akhirnya saya ngontak Pak Haryanto Halim, memberikan konsep itu. Ternyata Pak Haryanto Halim gayung bersambut, kemudian beberapa teman juga ikut bantu juga. Akhirnya ya sudah, donatur-donatur ini kumpul sampai akhirnya pun di waktu kita audiensi sama Pak Haryanto Halim, sama Pak Yuga juga, Pak Singgih juga, kita tanyakan mekanismenya gimana. Ternyata mekanismenya juga keren banget dan melalui lewat transfer bank, di mana ini untuk kebutuhan pendidikan, dan itu hanya bisa dicairkan oleh wali yang telah ditunjuk atau disepakati oleh keluarga. Jadi tidak mungkin ada penyalahgunaan donasi itu. Dan beberapa yang pantauannya langsung dipantau oleh Polres dan Polsek yang ada di sekitar itu. Jadi memang ini keren. Sampai kemarin apa itu UNICEF memberikan apresiasi juga kepada Polda Jateng, dan sekali lagi salut buat Polda Jateng. Di sini cucuk lampanya adalah Pak Dirbimas, dan memang pada konsepnya ini memang dari Pak Kapolda. Sekali lagi saya pribadi cukup salut, dan saya sebagai orang media yang mau nggak mau harus menyengkuyung, harus membesarkan program ini. Itu sih Bapak-bapak. Wah, terima kasih Mas Damar. Pak Har mungkin mau cerita Pak. Jadi yang berkesan dari Pak Har apa Pak? Mungkin Pak sekaligus Pak Har ini juga. Gimana? Saya tak nanyai Pak Kus Bintoro Singgi aja, jujur nih belakang ya, ini kan forum santai aja ya Pak Kus Bintoro Singgi. Ya, silakan. Pak Kus Bintoro Singgi, gini ya, memang waktu mendengar nama Aku Sedulurmu itu sangat mengena sekali, dan saya melihat bahwa dari Yayasan Telogorejo itu meresponnya sangat cepat sekali. Lah, kenapa begitu ya? Artinya apakah memang Tionghoa itu memang selalu siap membantu gitu, atau karena pas ada gini, atau untuk pencitraan gitu, Pak Singgi? Kita enggak pernah pencitraan, Pak Haryanto Halim. Kita enggak mau, tapi semangatnya adalah bahwa
founding father kita. Saya hanya meniru founding father kita. Itu kan beliau pada waktu itu tidak perlu pencintaan, Pak. Pada waktu itu kan memang ada saudara-saudara kita yang susah, yang sakit, yang menderita, tetapi tidak ada yang bantu. Terus mereka mengadakan klinik kecil, mengurangi penderitaan pada sesama. Itu semangatnya di situ. Dari situ kita turunkan sampai bahwa ini kan anak-anak ini kan tahu-tahu tanda petik ya, quote and quote, kehilangan masa depan. Ngerti-ngerti orang tuanya dua-dua hilang. Itu bayangkan. Nah, itu yang semangat itulah. Dan kita Yayasan Kisah Jojo ini kan saya selalu mengatakan bahwa kita ini hidup, kita ini lahir, hidup, nanti bakal ya mati di sini. Kita harus mencintai negara ini dengan setulus hati. Bukan cuma pencintaan, enggak. Karena memang sengaja dasarnya itu adalah membantu mengurangi penderitaan sesama yang sedang menderita. Oke. Itu bisa dalam segala bentuknya. Dan itu diajarkan terus Pak Budi Darmawan. Kowe kudu nganu lho ya, kudu nganu lho ya. Saya kan jalankan, sudah saya jalankan Pak Yulianto. Oke. Ya, tapi gini, dengan judul Aku Sedulurmu tuh rasanya lebih menyentuh atau enggak ini? Pastilah. Karena kan dengan Aku Sedulurmu itu kan orang yang kehilangan, orang yang paling dekat saudaranya, terus kita mengakui dia saudaranya, itu kan dia masa ada harapan hidup, harapan masa depan lagi. Itu yang saya suka tuh di situ. Jadi kan wong tahu-tahu anak kecil, saya lihat dia anak yang masih kecil yang di kelurahan yang kita ke sana itu loh Pak. Nah, Semarang Barat. Ya, di Semarang Barat. Ya Karangayu. Nah, itu kan anaknya masih kecil-kecil Pak Yanto ya. Ono sing cili, ono sing anu, ono sing lemes, ono sing itu kerasane atine ndak enak wisan. Bayangke kalau itu terjadi pada kita gitu ya, Dokter Singgi. Aduh, iya kita wis. Ya kan ya. Amit-amit kita nggak ingin, tapi bahwa kita bisa merasakan seperti apa gitu ya penderitaan. Jadi kita ini bukan pencitraan sama sekali enggak, Pak. Jadi memang semangatnya adalah bagaimana membantu mengurangi penderitaan pada saudara kita, terutama yang merasa hopeless karena kehilangan orang tuanya sekaligus. Dan ini waktunya makanya pendek-pendek loh. Paling lama kan bisa setahun. Bisa juga sebulan, bisa juga seminggu. Kita tidak tahu. Karena kan COVID ini kan ada yang ayahnya meninggal, tahu-tahu ibunya beberapa hari meninggal dan sebaliknya. Tapi ada juga yang ayahnya meninggal besok beberapa bulan lagi ibunya. Itu banyak yang seperti itu. Karena kasusnya banyak. Saya kira seperti itu. Jadi betul-betul ini adalah semangat daripada founding father yang diturunkan kita, ya kita harus menjalankan apa yang founding father itu merasakan. Nah ini yang saat ini kan memang kita ini kan yayasan sosial Pak Haryanto. Kita ini kan pengurus semua kan volunteer. Dan hasilnya kan untuk membangun Togojo, untuk bantu Indonesia. Yang kedua juga untuk CSR juga sebagian. Jadi kan ini memang semangatnya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi bukan pencitraan tetapi memang ini tulus untuk membantu sesama. Terima kasih. Oke, tergerak ya. Sekarang ini pertanyaan ini kelihatannya sama tapi ini agak beda. Aku sedulurmu kan tadi Dokter Singgi bilang, oh kamu tak anggap sedulur makanya saya bantu, ya kan? Tapi muncul nggak di hati bahwa tolong anggap aku juga sedulur gitu loh. Mungkin muncul nggak? Ya otomatis loh Pak. Nah aku anggap kamu sedulur ya kamu sih anggap sedulur loh Pak. Gitu ya. Ya ini posikal loh Pak. Nah dari posikal enggak. Saya pengen menggarisbawahi ini Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini juga mungkin ya kerinduan komunitas Tionghoa yang kadang merasa tidak dianggap sedulur. Gitu ya. Saya kira posikal lah. Oh ya, saling ya. Oke. Ya, silakan. Yang penting bahwa kita ini yang penting tulus berbuat baik. Oke, gimana? Mas Damar. Memang nama Aku Sedulurmu ini mungkin bisa dikatakan punya filosofi yang kuat ya Pak. Jadi program ini juga ini minta izin ini sama Pak Dirdimas atau mungkin sama Pak Kapolda. Kalau bisa nama ini atau nama program ini tidak hanya berhenti pada santunan pendidikan yang terkait COVID. Artinya next time tentu kita doanya juga baik-baik ya. Next time juga ada kita bencana atau kejadian yang memang mengundang banyak korban. Tentunya
nama program ini bisa dijalankan terus, tidak terputus hanya pada penanganan COVID ini aja. Itu sih. Jadi mungkin kita nggak tahu, ya, mungkin kita tahu, semoga aja jangan tiba-tiba nanti besok atau kapan ada banjir, ada gunung meletus, Merapi meletus. Ya mungkin ini program ini bisa tetap dilanjutkan dengan nama ini, tapi mungkin bisa dibuat temanya atau episodenya yang berbeda. Jadi kontekstualnya banyak banget ini Pak. Dengan nama tagline-nya tetap Aku Sedulurmu. Itu sih. Oke, ini masukan ya. Willy, silakan. Ya, Pak. Ya. Tuh, ada yang mau tanya itu. Ada yang mau tanya. Ada apresiasi yang saya bacakan dulu. Ya. Iya, kayaknya ada mau tanya sebelumnya. Saya bacakan dulu apresiasi dari Honggo, Jos, Mas Damar, Pak Honggo ya. Pak Susanto Tanggono, keren abis Pak Kapolda, dan Pak Hendraang dan Bu Hendraang dan Hendrita G. Judul Aku Sedulurmu luar biasa. Pak Dwi Rahayu atau ini ya, Mbak Dwi Rahayu ya, perlu bacaan nih biar sah sedulurannya. Ya, kita bacaannya lihat zoom aja. Nah, ada pertanyaan dari Pak Subekti. Mungkin bisa di-unmute untuk ya. Saya raise hand dari Pak Subekti ya. Ada raise hand dari Pak Subekti. Silakan Pak Subekti. Terima kasih. Saya tidak akan tanya, tetapi saya mau sedikit komentar, boleh? Oh, boleh. Silakan Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan saya memang lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Saya termasuk bonek, sekarang tinggal di Karawaci, Tangerang. Saya bisa ke sini karena Pak Haryanto Halim yang baru ku kenal beberapa hari lewat chat WA. Jadi betapa hebatnya Pak Haryanto Halim. Itu. Dan betapa mengagumkannya sampai saya terus koyo kemintil-kintil gitu ya. Jadi sampai saya diundang untuk datang. Nah, sore hari ini bagi saya sebuah berkah karena saya mengetahui sebuah gerakan yang sangat istimewa. Saya kasih garis bawah, ini gerakan humaniora. Gerakan kemanusiaan yang relevan sepanjang zaman. Bahkan saat ini 2021 amat sangat mendesak. Dan ternyata Kapolda Jawa Tengah sudah menginisiasi dan disambut baik oleh komunitas di Semarang ini. Lebih-lebih yang pengusaha Tionghoa itu. Maka saya mengusulkan ini ada sebuah payung yang bagus. Tadi Pak Damar sudah menggarisbawahi kalau ada bencana. Tetapi mungkin baik kalau kita berpikirnya bukan bencana, tapi kesempatan memberi. Kesempatan memberi bisa kapan saja. Malahan jangan pas ada bencana. Jadi kita doakan supaya negeri kita terbebas dari semua bencana, ya. Bahkan COVID ini bukan menjadi musibah saja, tapi berkah. Saya menemukan bahwa berkah COVID aman, misalnya. Jadi ketika ada COVID justru kita ketemu loh ini. Coba. Kalau nggak ada COVID mungkin kita nggak ketemu malam ini. Jadi bukan cari gara-gara, tetapi justru kita belajar dari kondisi yang real ini, terus ambil tindakan. Memang saya belum punya pikiran yang jelas malam ini, tetapi wajib hukumnya ada, menurut orang yang pinter itu, ada clear sense of purpose. Sakjane arep do ngopo iki. Pancen judule Aku Sedulurmu, bagus. Tetapi bagaimana ini dikasih daging? Ini kan masih kerangka. Dan dagingnya itu bukan sedikit-sedikit, tetapi hendaknya menjadi sosok, menjadi insan yang kualitasnya
tentu saja jempolan. Itu. Dan itu sudah jelas banget spontanitas inisiatif membantu sangat bagus. Maka ayo diwadahi gitu. Mungkin bukan pada waktunya malam ini kita diskusi ini, tetapi saya mengusulkan ada kesempatan lain diskusi. Wadai opo. Dr. Singgi sudah punya sangat bagus itu dari Kasanah Telogorjo, lalu tadi pengusaha-pengusaha yang sudah berinisiatif sangat bagus. Sehingga itu menjadi padu padan satu kata yang tadi dipunya, gotong royong. Nah itu. Jadi usul saya sih nanti ada ketemuan lagi yang lebih membuat payungnya. Supaya tidak terserpih-serpih lalu hilang ego-e. Maaf ya, nggak cuman anget-anget gitu. Tapi ini menjadi everlasting. Seperti harapan Pak Haryanto tadi. Kalau kita nganggep kowe sedulurmu, mbok iyao, aku yo kok anggap sedulurmu kan gitu kan. Itu kan kerinduan paling dalam sebenarnya. Dan ini bukan segampang membalik tangan untuk bisa seperti itu. Maka yang saya bayangkan pendidikan humaniora itu ada banyak sekali aspek yang kita bisa sentuh. Dan itu sudah pasti mengindonesiakan Indonesia. Semakin jaya Indonesia. Dan lebih utama lagi, warga negara Indonesia, semua insan Indonesia benar-benar menikmati kemakmuran. Karena Indonesia memang negara kaya raya sebenarnya. Itu dulu dari saya. Terima kasih dan selamat. Saya sangat bangga bisa ada di pertemuan malam ini. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Subekti yang dari Tangerang ya Pak tadi ya? Dari Karawaci. Sorry, saya agak lupa. Betul. Ya, Karawaci. Tapi saya lahir Kebumen. Yang apa masih bisa karena itu ya masih dari Kebumen ya masih bisa matur nuwun. Ajak gue. Ini apa komentar dari Mas Damar. Nah. Komentar dari Mas Damar lagi. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Ya. Dan saya coba kembali ke Pak Dirbinmas Polda Jateng ya, Pak Lafri ya. Pak, itu mungkin saya yang cukup apresiasi dengan segenap jajaran Polda Jateng ya. Saya itu pernah secara nggak sengaja itu sebelum program Aku Sedulur ini dari Dirlantas Polda Jateng itu juga melakukan aksi bagi-bagi sembako Pak ke ke jajaran ke ini pedagang kaki lima, ke tukang becak, ke pemulung segala macam dari jalan yang saya lihat dari putar-putar kota Semarang gitu. Nah, saya ini cukup heran itu. Kenapa Polda Jateng tapi bisa punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap COVID ini, mungkin bisa punya pendapat pribadi atau gimana? Apakah ini sedikit roh ataupun spirit dari Pak Kapolda atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Willy. Jadi kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan ini memang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang ada di Polda Jawa Tengah ini Pak Willy. Jadi ada dari Ditlantas, kemudian kami sendiri, kemudian beberapa satker di Polda, termasuk di satuan wilayah, Polres, bahkan sampai dengan Polsek melaksanakan kegiatan baksos itu sendiri. Ini sejalan dengan program Pak Kapolri. Di dalam program presisi itu di program nomor 4 kalau tidak salah, di sana disebutkan bahwasanya polisi ikut dalam penanganan COVID-19, termasuk menjadi leading sektor ataupun yang berada di depan bersama rekan-rekan TNI Polri bersama pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pengendalian dan menekan penyebaran COVID-19. Kenapa memberikan bantuan sosial ini? Yang pertama sebagai bentuk katakanlah empati ataupun kepedulian kita kepada warga masyarakat yang terdampak, termasuk ini sebagai social bonding. Jadi dalam artian
kita berkeinginan agar masyarakat ikut serta mengetahui bahwasannya kita aparat pemerintah bukan hanya sekedar bisa menegakkan aturan, tapi kita juga bisa bersama-sama merasakan kendala-kendala ataupun kesulitan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang terdampak COVID itu. Sebenarnya kegiatan bakti sosial ini semenjak awal dari adanya munculnya COVID-19 itu Pak Willy, dan itu sejalan dengan programnya Pak Presiden, pemerintah, kemudian juga kebijakan ataupun mungkin keputusan yang diambil dari pemerintah daerah ataupun dari Polda sendiri. Itu Pak Willy. Kemudian menyambung juga yang tadi terkait masalah program Aku Sedulurmu. Kemudian juga tadi ada pertanyaan dari Pak Susanto Tanggono yang menyampaikan bagaimana kelanjutan terkait masalah program Sedulurmu ini. Jadi dalam hal ini Pak Kapolda telah menyampaikan dan membuat kebijakan utamanya kepada para Kapolres, termasuk Ibu Ketua Bayangkari cabang di masing-masing Polres, itu nanti akan dijadikan sebagai orang tua asuh, termasuk di tingkat Polda juga sama, Ibu Kapolda atau dalam hal ini Ibu Wakapolda menjadi orang tua asuh daripada anak-anak yatim piatu ini. Sehingga asumsinya nanti keberlangsungan program ini, manakala ada anak-anak lain yang mungkin orang tuanya nanti meninggal dikarenakan COVID-19 ini akan didata oleh Polres maupun Polsek, oleh Babin Kamtibmas, nanti dengan sendirinya akan dijadikan anak asuh oleh Kapolres maupun Ibu Ketua Cabang di masing-masing Polres. Dan itu melekat kepada katakanlah kedudukan secara struktural, bukan hanya personnya, semisal saya Kapolres, Lafri gitu, bukan, tapi kepada jabatan itu. Sehingga asumsinya siapapun nanti yang menduduki jabatan Kapolres, Ibu Ketua Cabang daerah, ataupun mungkin Ibu Ketua Cabang tingkat Polres, dengan sendirinya berkewajiban untuk melakukan pendataan, kemudian juga membantu anak-anak yatim piatu untuk jenjang pendidikannya. Itu demikian Pak Willy. Terima kasih. Maksudnya ex officio ya Pak Lafri ya, Pak Kombes Lafri ex officio. Betul, iya Pak. Jadi bukan pribadi tapi ex officio kan? Ya betul. Ex officio Kapolres, ex officio Ibu Kapolres gitu ya Pak ya? Ya betul. Ya, betul. Terima kasih. Salut Pak, salut dengan program-program yang dilakukan oleh kepolisian saat ini ya Pak ya. Jadi salah satunya saya sama Mas Damari itu juga pernah ini coba ke di Satnarkoba Polrestabes, yaitu untuk minta ini para anggota yang pernah terdampak langsung segera itu saya ngomong cuman waktu 2 hari mereka langsung mengumpulkan para anggota itu dapat sekitar 26 anggota yang bersedia mendonorkan plasma konvalesen. Ini sekali lagi salut dan apresiasi dari kami ini Indonesia. Dan ini coba saya bacakan lagi, kayaknya apresiasi serupa yang juga sama. Nah, Pak Susanto Tanggono hebat, Pak Lafri terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain yang belum diceritakan oleh kira-kira yang belum diceritakan oleh Dr. Singgi, Pak Yoga. Cek kok sepi. Dr. Singgi masih mute. Ya, gimana Pak? Ditanya apa Pak? Pak Har mungkin mau cerita Pak Har? Ya, jadi menurut saya memang gerakan ini seperti yang dikatakan tadi,
sebenarnya untuk menginspirasi. Malah tadi dari masukannya Mas Damar, ada juga, misalnya kalau ada orang mau pakai program, mau ngasih sosial, dikasih nama Aku Sedulurmu, itu boleh nggak ya Pak? Pak Lafri atau dari... Pak Lafri, boleh nggak Pak ini? Kami rasa boleh Pak, asalkan sejalan dengan ide gagasan awal, karena ide gagasan awal ini kan orientasinya untuk membantu anak yatim piatu. Manakala mungkin masih ada donasi yang mau diberikan kepada anak yatim piatu, kebetulan Polda Jawa Tengah telah membuat rekening khusus untuk menampung daripada donasi ini, dan itu pun nanti sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu juga langsung dibentukkan dalam bentuk tabungan pendidikan. Dan seperti yang tadi sampaikan di awal, bahwasanya yang hanya bisa mencairkan adalah wali daripada si anak itu. Oke. Ya, maksudnya misalnya ada lembaga atau komunitas mau ngasih makan orang-orang jalanan, terus wah pakai nama Aku Sedulurmu kok apik, itu gimana? Kami rasa tidak masalah Pak Rianto untuk program-program sosial semacam itu ya. Bisa Pak. Oke, ya terima kasih. Dokter Singge tadi ya. Dikatakan kan sebenarnya memang Telogorojo sebenarnya institusi atau lembaga kesehatan ya, dan tapi memang tergerak karena dari founding fathers-nya ya. Iya, betul. Dan apa yang sebenarnya sangat menggerakkan sekali di Jakarta kan juga banyak ya sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial juga yang lainnya. Tapi apa yang membedakan sih komunitas Tionghoa Semarang dengan komunitas yang lainnya di kota lain? Ada bedanya atau sama? Saya kira juga sama loh Pak Wianto. Karena di Solo itu juga PMS itu juga mengumpulkan Pak. Tapi mungkin dengan program yang berbeda. Tapi PMS juga mengumpulkan. Lalu di Jakarta itu juga mereka mengumpulkan juga Pak. Di Jakarta. Jadi mungkin mereka sama, hanya programnya yang beda-beda. Itu loh Pak. Jadi tetap semangatnya saya kira semangat NKRI Pak Haryanto Halim. Jadi cuma programnya beda. Solo ada Pak PMS, tapi dia bukan seperti Pak Kapolda ini, tapi dia membagi beras 9.000 kalau nggak salah. Beras tok tapi. Ya. Oke. Ini pertanyaan agak sensitif, tapi mungkin nggak apa-apa ya, karena ini memang terjadi, nggak masalah saya tanyakan ya. Pak Dr. Singge atau Pak Yoga, seberapa terusik Anda dengan kasus Aki Didio di Palembang? Pak, Aki Didio itu kan kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebetulnya seberapa terusiknya Anda? Seberapa terusiknya? Ya pasti ikut merasakan sebetulnya apa sih latar belakangnya. Kalau terusik ya pasti terusik Pak. Kenapa mereka berbuat demikian? Itu kan menjadikan memperjelek nama kita Pak. Sebetulnya kan kita ini di sini harus berbuat yang baik, menjaga nama yang baik, supaya yang Pak Haryanto katakan Aku Sedulurmu, kuis sedulurmu yo apik. Dan saiki kita berbuat jelek apa kan Pak Haryanto menjadi sedulurku mau wong kuis jelek kok. Nah, gitu loh. Ini kan yang harus kita bangun itu adalah image yang baik supaya Aku Sedulurmu, kuis sedulurku jadi baik semuanya Pak Haryanto. Jadi boleh disimpulkan apapun alasannya sebenarnya itu tetap jelek ya sebenarnya, karena sudah bikin kisruh, bikin wah wes pokoknya jadi masalah gitu ya. Apapun alasannya jadi jelek gitu kan. Tapi ya, saya tidak judgement loh Pak. Pak Haryanto. Oke, gimana? Pada awalnya saya dengar 2 triliun itu saya juga bayangkan kok begitu besar ya. Saya juga agak was-was apa betul, tapi saya lihat apa perlunya dia berbuat seperti ini, pasti ya kira-kira memang benar, pikir saya seperti itu. Saya positive thinking aja. Cuman dalam kasus ini saya merasa kasihan kepada Aki Ditionya, jadi papahnya. Papahnya yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Anaknya kan harusnya jaga nama baiknya dia. Ya, kecuali kalau dia sumbang pakai nama dia sendiri terus dia gagal, itu tanggung jawab. Ini kan papahnya kan.
Bayangkan kalau misalnya kita nyumbang pakai nama papa, atau anak saya nyumbang pakai nama Yoga Pangemanan, tahu-tahu meledus seperti itu, ya kan? Itu kan kasihan papanya yang sudah almarhum, yang tidak dijaga dengan baik nama baiknya. Oke. Ya. Saya kira kalau Pak Haryanto kan di Karangturi itu ada gedung Lim Liang Ping, ya, memang sumbang, memang ada namanya. Misalnya kalau cuma nyanggupi, yes, aku sumbang sekian miliar, tahu-tahu blus, padahal pakai nama orang tua. Kalau pakai nama sendiri sih, udah tanggung jawab sendirilah. Oke, ya terima kasih. Terima kasih, ini sudut pandang yang cukup unik, tapi saya memahami karena mungkin budaya Tionghoa yang ini sama dengan budaya Jawa sekali yang sangat menjaga yang namanya jeneng. Jeneng luwih penting timbang jenang gitulah. Lah menjaga nama baik orang tua itu sudah perjuangan mulia seorang anak itu ya. Ya, mendem jeru, mikul dhuwur pendem jeru. Ya, terhadap orang tua harus gitu. Oke, wah ini ya saya sudah menarik lah supaya semuanya juga jelas bahwa dari komunitas Tionghoa pun juga merasa ini nggak beres dan nggak baik lah dampaknya semacam ini. Kalau mau bantu ya memang sewajarnya sesuai kemampuan dan dipenuhi. Kalau menurut saya kalau sudah ujar seperti orang Jawa bilang sudah ujar ya kudu iso dilakoni itu ya. Dilakoni ya. Iya. Nambahin dikit. Oh, gimana, Mas Damar? Mungkin ini yang saya rasain loh, Pak. Sebelum muncul nama resmi Aku Sedulurmu itu sebenarnya filosofi Aku Sedulurmu itu sudah dilakukan oleh teman-teman Tionghoa yang digawangi oleh Pak Singge dan Pak Haryanto Halim juga. Karena sebelumnya memang dari beliau ini berhasil menggalang donasi untuk kemudian membagikan paket sembako ke beberapa komunitas dan ke beberapa warga yang membutuhkan atau terdampak. Jadi itu sudah dilakukan, mungkin Aku Sedulurmu ini sudah dilakukan oleh teman-teman Tionghoa sebelum nama resmi atau tagline resmi itu dipakai Polda Jawa Tengah atau saya ungkapin. Saya sendiri termasuk salah satu orang yang mendapatkan bantuan dari perkumpulan komunitas Tionghoa Semarang ini berupa paket sembako dan itu sangat terima kasih sekali dan saya pun ikut menyalurkannya ke teman-teman saya yang berdampak termasuk ke janda-janda teman-teman wartawan dan reaksinya saya sungguh merinding banget. Mereka sungguh terima kasih, ada yang sampai nangis dan foto-fotonya pun saya sampaikan ke Pak Haryanto Halim. Jadi saya salut, saya terima kasih sebagai orang Semarang ini atas uluran tangan dari teman-teman Tionghoa, dari Pak Singgi, Pak Haryanto Halim, Pak Yoga dan kawan-kawan yang terus peduli dengan orang sekitar di saat masa-masa sulit ini. Jadi mungkin kalau mau dikatakan lebih dulu, Aku Sedulurmu lebih dulu filosofinya dipakai teman-teman Tionghoa Semarang. Saya yang kalah cepat sebenarnya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Damar. Jadi Willy kelihatannya ini suatu kolaborasi atau sinergi yang sangat positif ya antara dari pejabat keamanan, petugas keamanan, pengusaha, bahkan jurnalis. Ini kan menunjukkan betapa sebenarnya kita sebagai bangsa ini bisa digerakkan atas nama kebaikan sebenarnya, ya kan? Atas nama kemanusiaan. Jadi ini menggembirakan sekali bahwa di tengah pandemi seperti katakan Pak Subekti itu malah kita bisa menemukan mutiara-mutiara kemanusiaan ini. Kalau nggak ada pandemi mungkin malah agak susah carinya karena terkubur gitu ya. Nah ini yang penting nanti setelah pandemi ini berlalu ya jangan hilang. Saya setuju sekali dengan pernyataan Pak Subekti tadi, jangan sampai semangat ini kemudian selesai, bisa diteruskan untuk hal-hal yang lain. Minimal kalau mudah-mudahan nggak ada bencana, minimal kebaikan itu berupa
toleransi dan tepos liro itu aja sudah bagus sekali kok, ya kan? Toleransi dan tepos liro itu sudah kebaikan loh, betul nggak? Betul nggak Pak? Ya. Pak Raffi? Betul sekali. Tapi di setiap bencana Pak Haryanto, di setiap bencana itu pasti ada hikmahnya Pak. Oh gitu ya. Di situ terselip kemudahan Pak. Jadi ini memang hukum alam Pak. Coba setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya ini pandemi. Pandemi ini menyebabkan kita dipaksa untuk meeting dengan Zoom. Ya Pak. Coba dulu tidak ada pandemi, meeting dengan Zoom mana ada yang mau Pak, tidak ada yang mau. Begitu ini ada pandemi Zoom. Nah, dengan Zoom ini malah justru sekarang ini kan bisa meeting di seluruh dunia dalam satu waktu yang di seluruh dunia Pak. Bagaimana nanti kecepatan ilmu ini akan berkembang lebih cepat lagi Pak setelah ini. Ya Pak. Nah terus sekolah itu kan bisa dengan MOOC Pak, Massive Online Open Course. Jadi sekolah di Indonesia, tapi pelajaran bisa diambil dari Stanford, dari Harvard, dan lain-lain. Misalnya Cornell, Oxford, dan lain-lain. Tapi juga di kesulitan ini mesti ada hikmah, gotong royong, Pak. Gotong ini kan salah satu tanda-tandanya kita gotong royong, Pak. Kalau Pak Ganjar bilang, jogotongo. Kan gotong royong sama, cantelan, itu kan kira-kira sama. Jadi menyebabkan kita makin erat. Jadi mungkin apakah ini jalan Tuhan bahwa Haryanto, Singge, Yoga, kok doa-doa lagi dicedaki, Pak. Oke. Wah ini saya mendadak terpikir ide ini cobain nanti, tapi yang harus merespon ini wartawan ini Mas Damar. Ya itu apa ya? Misi mute Pak Damar, mute Mas. Ya Pak, saya dengar. Saya punya ide mendadak. Nggak tahu nanti cocok atau enggak. Lah, sekarang kalau nulis itu jangan etnis Tionghoa atau etnis Jawa atau etnis apa atau suku apa. Mbok ditulisnya sekarang sedulur Tionghoa, sedulur Jawa loh. Ki apik. Setuju banget. Lah kan yang bikin nama lembaga kan Pak Haryanto sendiri. Ya, jadi nanti di wartawan dikasih tahu dong, wartawan, jurnalis, nulisnya nggak usah etnis, nggak usah suku, kita enak. Nulis etnis, suku tuh kena langsung dikotai malahan. Tapi nak nulis, sedulur Batak, sedulur Jawa, ya kan? Sedulur Ambon, itu kan khas dimulai dari Jawa Tengah lagi lah. Siapa tahu nanti diadopsi oleh nasional, Mas Damar. Ya, oke. Pak Haryanto. Ini keren nanti kalau Pak Haryanto bikin kaos aku sedulurmu, keren itu Pak. Pak Haryanto, nanti yang dari Batak, yang dari Aceh sana kok pakai istilahnya sedulur, kok nggak pakai kalau bahasa Batak itu saudara itu apa ya? Saya lupa ya. Bahasa Bataknya sedulur, saudara itu ya sedulur sama Batak, Ambon itu sama. Oh ya. Nanti orang Papua loh kok pakai istilah sedulur, kok nggak pakai istilah itu, nah, nanti jadi masalah lagi. Pak. Ini urusan toleransi, Pak. Oke, enggak. Just joking. Oke. Sedulur bahasa nasional loh Pak Yoga. Masa? Sudah dinasionalkan, Pak. Oh, malah saya nggak tahu nih. Wah, ketinggalan. Ini. Oke, jadi ini kalau tidak ada diskusi ini ya nggak muncul ide itu loh saya, karena saya juga tadi terinspirasi dengan Mas Damar terus terang. Ini sebetulnya aset yang bagus loh. Pak Lafri, Pak Dirbimas bisa disampaikan ke Pak Kapolda dan jajaran kalau Polda Jateng punya aset sedulur yang luar biasa, sedulur Semarang yang siap untuk diajak kerjasama apa aja, termasuk mungkin kaitannya dengan wawasan kebangsaan, kaitan dengan nasionalisme, atau kaitan dengan toleransi. Sepertinya Pak Haryanto Halim, Pak Singgi, dan kawan-kawan ini siap membackup Pak. Termasuk yuk kapan kita adain Zoom meeting dengan tema yang nasionalisme. Jadi saya dulu pernah bikin di sekolahnya Pak Haryanto Halim itu Karangturi itu nasionalisme Tionghoa. Jadi memang kita mendengarkan beberapa narasumber itu ditanya yang di luar sedulur Tionghoa itu malah kesannya seperti minder Pak, karena yang ternyata sedulur Tionghoa ini punya nasionalisme yang lebih-lebih dari kita. Jadi
ini memang aset, bisa dikatakan ini aset ini kita mulai dari Semarang, bisa kita kembangkan ke Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Ya kita mulai dari lingkungan yang terkecil Semarang dan Jawa Tengah dulu lah. Kalau memang ini mau bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain, kenapa tidak? Terima kasih. Oke. Kami di rumah sakit itu juga selalu menanamkan nasionalisme, Pak. Jadi bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati, itu bahasa Jepangnya adalah omotenashi. Nah, kenapa kita harus melayani dengan sepenuh hati? Karena rumah sakit ini ya yang dijual itu kan sebenarnya jasa. Jadi kan orang itu mempercayakan nyawanya pada kita. Kalau kita tidak sepenuh hati, padahal masalah kita, bagaimana kita bisa menyembuhkan dia? Nah, untuk itu maka dari nomor satu ya kita harus mencintai sesama kita, mencintai negara kita, NKRI, mencintai sesama rakyat kita. Nah, sehingga kita bisa melayani dengan tulus, melayani dengan sepenuh hati. Ini yang paling penting di dalam rumah sakit. Karena komunikasi dan lain-lain itu, untuk melayani dengan baik itu komunikasinya harus baik, semuanya harus baik. Sehingga akhirnya bagaimana kita bisa menetapkan nasionalisme di dalam. Karena di rumah sakit itu nggak ada si A, si B, si C, nggak ada, yang semua sama. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Tolong di-mute ya panitia, kalau yang di-mute. Ya, terima kasih Willy, silakan dilanjut, tapi ini waktunya juga hampir selesai, nanti juga disimpulkan saja. Willy. Siap Pak Har, ini jadi apa? Ya Pak Har. Oh, saya masih ya. Oh, enggak ya. Siap Pak Har. Jadi yang ada di menu chat rata-rata berupa apresiasi ya Pak ya. Ya, ini apa dari Pak Susanto Tanggono, good idea. Ini mungkin nyebut namanya Pak Har ini ya. Terus Pak Suwito, aku saudaramu wae Pak. Pak Ivan, good idea ya. Terus ini ada namanya Mas Rangga, Mas Damar, gak ada data janda-janda saking pundi Mas. Itu janda-janda wartawan. Wah, ini apa? Berikut. Ya. Mungkin saya masih berikan ini kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan, dan mungkin saya lanjut kembali ke Pak Lafri ya. Pak Lafri, sebetulnya harapan apa atau misalkan punya kesan apa Pak setelah ide dari Pak Kapolda ini tentang program Aku Sedulurmu, Bapak punya kesimpulan apa Pak, atau misalkan punya ditanggapi oleh rekan-rekan pengusaha, para pengusaha, para komunitas Tionghoa segala macam. Mungkin Bapak punya kesan-kesan tertentu yang mungkin bisa ingin di-sharingkan Pak Lafri, Pak Kombes Lafri, silakan. Baik, terima kasih Pak Willy, Pak Arianto, Pak Singki, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan webinar ini atau Zoom meeting. Kita terus terang Polda Jawa Tengah sangat merasa terharu dan terbantu dengan adanya animo donasi yang sungguh-sungguh sangat besar, utamanya kepedulian daripada halayak umum yang merasa ikut handarbeni anak-anak yatim piatu itu, karena siapa lagi yang akan membantu mereka kalau tidak kita semua. Bahkan dengan adanya ide itu pun dari personil Polda Jawa Tengah sendiri juga banyak yang atas nama pribadi, kemudian juga atas nama Satker, yang menyisihkan uangnya walaupun mungkin tidak banyak dari gajinya untuk didonasikan dalam kegiatan itu. Termasuk mungkin dengan adanya donasi dari beberapa donatur yang ada dalam komunitas Tionghoa Semarang, kemudian juga atas nama pribadi, ini mungkin bisa ditularkan virus-virus kebaikan ini kepada mungkin pengusaha-pengusaha lain di luar wilayah yang ada di Polda Jawa Tengah ini, sehingga program Aku Sedulurmu ini bisa menjadikan trigger bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama, karena masih banyak daerah-daerah utamanya ya mungkin sudah ada lah di daerah-daerah lain, cuman mungkin belum terkoordinir bahkan disambut dengan baik oleh pemerintah
daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang nantinya bisa diakomodir di dalam penganggaran di APBD. Nah, ini mungkin bisa menjadi trigger daerah lain, apalagi saya yakin dan percaya Bapak Ibu relasi, kemudian jaringan juga sangat banyak, baik yang di kalangan lokal, regional, kemudian mungkin bahkan internasional, bisa diarahkan untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan pendonasian utamanya kepada anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Willy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lafri. Mungkin kalau misal berdonasi tidak penting jumlahnya, tapi rasa persaudaranya ya Pak, ya mungkin ya. Seperti itu. Ya, betul Pak Willy. Bagi yang rekan-rekan termasuk dari anggota yang menyisihkan gaji. Ya. Pak Willy. Silakan, Dokter Singgi. Jadi dengan ini juga. Ya? Sorry. Siapa yang? Ada lagi? Ada yang mau masuk dulu? Oke. Pak Willy. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak Willy. Jadi di sini pun juga menurut saya ada positifnya juga. Pada waktu kita sebelum kenal dekat artinya dengan Pak Kapolda, itu kan kita mungkin menganggap wah polisi itu sangat medeni, di markasnya itu menakutkan, medeni dan lain-lain. Tapi setelah kita datang ke sana dengan teman-teman, ternyata di Kapolda, di Mapolda pun, markas Polda pun suasananya juga sudah sangat beda, sangat humanis sekali. Terus kita pikir, waduh, ketemu Pak Kapolda, seorang jenderal bintang 2 yang menakutkan sekali. Ketemu dengan beliau malah yang tidak kelihatan kalau beliau ini seorang polisi jenderal bintang 2. Dan ternyata mungkin lebih humanis daripada kita. Yang kita mungkin belum berpikir sampai sedalam itu, beliau sudah berpikir tentang bagaimana menyantuni, bagaimana membantu, bagaimana kita harus cinta pada sesama manusia, dan lain-lain. Itu ternyata beliau lebih sensitif seperti itu. Jadi kalau seorang polisi yang bekerja seperti itu, bagaimana dengan kita? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Bagaimana dengan kita? Yuk, mari kita sama-sama membangun komunitas ini untuk kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Karena kalau saya lihat ini, yang terima kasih itu bukan yang kita bantu. Kalau saya lihat dari filosofinya Jejik itu adalah kita harus berterima kasih pada orang yang bisa kita bantu, karena dengan itu adalah ada potensi kita untuk kita bisa menyalurkan bantuan. Justru yang harus terima kasih itu kita. Itu adalah filosofinya Jejik itu. Jadi ini saya sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih buat Kapolda dan jajarannya Pak, karena memberikan kesempatan kita untuk bisa ikut membantu sesamanya yang memang sangat membutuhkan. Terima kasih Pak Willy. Ya, terima kasih Dokter Singgih ya. Jadi terima kasih, ini kembali lagi apresiasi ya buat Pak Kapolda dan segenap jajaran kepolisian ya. Kalau misalkan mungkin yang disampaikan oleh Pak Singgih ini memberikan kesempatan untuk membagi ya Pak ya, dan juga sekaligus tekniknya memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan persaudaraan, mungkin seperti itu ya. Dan mengubah image kita yang umum ini melihat polisi itu sekarang ternyata lebih humanis ya, lebih manusiawi, lebih sensitif, lebih terhadap sesamanya. Saya kira ini penting sekali. Sehingga kalau dengan demikian kan kita bisa lebih hubungannya lebih baik, lebih erat untuk bangun. Terima kasih. Nah, betul Pak. Jadi waktu Baksos kepolisian itu, jadi membagi sembako ke jalan-jalan itu tanpa media Pak. Saya lihat sendiri nggak sengaja itu, ini ada mobil polisi ngapain ini ke tukang-tukang becak gitu kan. Itu tanpa liputan media, tanpa apapun ya, bagi-bagi ya, tanpa foto-foto yang nggak perlu gitu ya. Jadi ini pemandangan yang mungkin zaman dulu itu kalau misalnya lihat polisi itu pasti pada takut semua ya. Sekarang ini jadi sesuatu yang luar biasa lah. Ini salut untuk aparat kepolisian masa kini ya. Mudah-mudahan ini jadi teladan untuk kita semua. Ada yang mau tambahkan lain lagi mungkin dari rekan-rekan ini Saya lihat ini kan saya
Good idea. Pak Ivan tadi sudah saya bacakan belum ya? Jadi ya, gua dari Pak Ivan, good ideas dulu saklawase, guyup saklawase. Kalau belum nggak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut lagi. Pertanyaan ini kayaknya kita sebetulnya sudah mencapai ke kesimpulan sedikit ya, namun waktu masih bisa panjang ini untuk misalkan kita diskusi. Menurut saya nggak apa-apa, Willy. Waktunya juga sudah, Pak petugasnya juga harus bekerja kembali. Silakan diambil kesimpulan masing-masing, kemudian ditutup nggak apa-apa. Karena para petugas ini kan juga harus segera, kalau nggak istirahat ya harus segera mungkin bertugas di tempat lain. Baik. Ya, baik. Mungkin kita langsung ambil ke kesimpulan. Berarti salut Bapak. Ini tadi Kak Hermawan Honggo katanya mau komentar ini. Mungkin jadinya di menu chat ya. Mungkin kita langsung ke kesimpulan. Jadi saya persilahkan Pak Dr. Kusbintoro Singgih untuk misalnya berikan kesimpulan dan kalimat penutup, Pak. Silakan. Baik. Jadi saya ulang lagi bahwa di dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini kita harus berpikir, jangan selalu berpikir sulitnya, tapi ambillah kemudahannya dan apa advantage, keuntungan daripada ini. Bukan gutuknya, bukan ya, keuntungan daripada kesulitan ini. Ambillah sisi-sisi positif dari itu. Kemudian kita kembali lagi ke COVID. COVID ini menyebabkan eratnya hubungan kita. Nah, ini erat yang sudah erat ini kalau bisa setelah COVID pun, ya kita masih tetap erat untuk membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Kita ini nanti tahun 2045 menurut PricewaterhouseCoopers itu kita bisa nomor 4 paling sejelek-jeleknya nomor 5 the big 5 in the world. Jadi bukan negara yang ecek-ecek loh, ini kita pegang sana. Sehingga kita harus siap untuk menghadapi seperti itu. Kalau kita tidak siap menghadapi seperti itu, nanti berarti kita itu negara yang kaya sekali, tetapi yang mengambil kekayaannya adalah orang luar negeri semua. Sehingga kita sekarang ini harus siap, kita harus gotong royong erat, kita harus saling untuk siap jadi orang kaya, tanda petik tahun 2045. Ini adalah zamannya Willy. Nah, saya kan bilang saya kolonial, tahun 45 baru dia ngerti. 45 kan 25 tahun lagi ya. Nah, zamannya Willy ini zamanmu. Nah, karena itu kita harus menyiapkan sekarang untuk menghadapi pas tahun 2045 yang kita bisa jadi the big 4 atau the big 5 in the world. Ya, jadi kaya tetapi juga siap jadi bukan kaya tapi sing tanda petik pelengah-pelengah sehingga kekayaan kita diambil. Ketiga, ini adalah zaman yang namanya zaman disruption. Ya, kita harus betul-betul transformasi. COVID ini adalah kesempatan kita untuk transformasi, berubah yang luar biasa. Ya. Disruption ini semua nanti bisa diganti dengan mesin. Kepandaian manusia diganti dengan mesin namanya artificial intelligence. Ya. Big data big data dengan algoritmanya. IoT, semua dipakaikan IoT, Internet of Things. Yang namanya ke depan itu enggak ada time series itu enggak ada, yang ada adalah tomorrow is today. Contohnya kalau ngirim duit, kamu dulu waktu belum lahir itu ngirim duit ke Semarang ke Jakarta itu bisa 3 hari. Sekarang betul Pak itu Pak. Ayo 3 hari toh. Ini itu bisa sampai ngirim barang, ngirim kemana-mana ke dunia. Kalau main telepon tuh dulu zaman saya kecil naik telepon ke Jakarta tuh ngunjungi 5 jam, gitu tahu. Apalagi ke Amerika. Saya ini ke Amerika kemanapun bisa seandek-saknya tanda petik bisa langsung. Apalagi nanti dengan 6G, 5G, 6G. Ini akan menyebabkan dunia ini borderless. Karena itu kita mulai sekarang harus menghilangkan silo-silo atau boundaries. Ini harus kita hilangkan. Karena dunianya nanti memang jadi satu. Contohnya di dalam kesehatan. Besok itu bisa operasi dari Amerika, pasiennya di Indonesia. Pakai robot Da Vinci namanya. Alat-alatnya kita ini bisa dilihat dari mana-mana. Jadi ini harus siap dengan era disruption. Karena itu kita harus siap untuk transformasi. Nah ini adalah waktunya, mumpung seperti ini kita harus siapkan untuk transformasi. Yang terakhir bahwa nanti setelah ini terjadi keseimbangan baru, new balance. Yang lama sudah akan ditinggal menjadi
keseimbangan yang baru. Kita harus siap untuk itu. Kalau tidak siap juga kita akan susah sendiri, karena apa-apa yang dulu, misalnya dulu kalau beli harus sekarang tuh rumah makan kadang-kadang banyak, tidak kelihatan rumah makan, tetapi rumah makan tuh pesenannya banyak sekali. Yang ada hanya apa, Gojek di depan yang nunggu untuk dikirim kemana-mana. Kalau dulu kan rumah makan ya mesti ada rumah makannya, makan di situ. Sekarang tidak. Sekarang rumah makan itu bisa rumah tertutup, tapi Gojeknya tuh banyak, itu kelilingnya kemana-mana. Ya saya kira hal seperti ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi, yang itu harus mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi. Jadi setelah ini new era balance akan kita hadapi. Semoga COVID cepat berlalu, new era balance kita hadapi, dan yang ada itu namanya perturbation. Kita turun dulu, tapi setelah itu nanti akan naik terjal sekali. Saya kira itu yang kita closing statement saya. Kita harus siap-siap untuk bertransformasi. Tapi yang terakhir, jaga kesehatan supaya kita bisa selamat sampai selamanya. Terima kasih Pak Willy dan teman-teman. Amin, terima kasih Pak Singgih ya, Dr. Singgih, terima kasih. Saya berikan waktu ke Pak Lafri, Pak Kombes Polisi Lafri, untuk bisa memberikan kesimpulan. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Willy. Jadi pada kesempatan kali ini kesimpulan ataupun closing statement dari kami mewakili Bapak Kapolda, Polda Jateng siap mensukseskan dan mensupport secara maksimal untuk kegiatan program Aku Sedulurmu. Sehingga pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para donatur, utamanya dari komunitas Tionghoa Semarang, atas partisipasinya mendukung dan menyengkuyung daripada program Aku Sedulurmu. Mudah-mudahan ke depan program ini akan semakin membahana kemana-mana, sehingga virus-virus kebaikan yang dimunculkan dari wilayah Jawa Tengah ini bisa menularkan ke tingkat nasional, bahkan mungkin sampai daerah-daerah lainnya. Kira-kira demikian Pak Willy. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini juga saya mewakili rekan-rekan mengucapkan salam dan apresiasi, bravo kepada Bapak Kapolda atas program Aku Sedulurmu. Dan saya berikan kesempatan untuk yang lain apabila ingin memberikan komentar atau Pak Har mungkin Pak berikan komentar untuk ya, mungkin ditutup aja Willy. Jadi untuk penutup begini, Bun Yantong itu adalah perkumpulan Tionghoa yang cukup tua, berdiri tahun 1876, dan diskusi tipis-tipis atau bincang tipis-tipis ini memang digagas karena Bun Yantong meyakini keluarga adalah lembaga sakral yang harus selalu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Dengan menjadi Aku Sedulurmu ini adalah salah satu upaya juga bagaimana keluarga itu selalu dijaga. Keluarga itu tidak hanya keluarga inti, orang tua, bapak, ibu, ayah, dan anak, tapi siapapun yang punya perhatian, yang punya hati, yang mau ikut memperhatikan dan menjaga anak-anak bangsa kita sehingga mereka mendapat pendidikan yang baik, penghidupan yang layak, sehingga mereka yang nanti bisa membangun bangsa. Kita ini waktunya sudah terbatas, nggak bisa terlalu lama. Yang nanti bangun bangsa sudah anak-anak di generasi selanjutnya. Jadi ini gerakan ini juga sesuai sekali dengan apa yang dilakukan oleh dan diyakini oleh perkumpulan Bun Yantong. Saya ucapkan selamat sekali lagi Kapolda Jawa Tengah yang telah menginisiasi program yang luar biasa untuk kemanusiaan. Kalau kamu bukan saudara dalam iman, kamu adalah saudara dalam kemanusiaan, itu menurut saya harus dipegang dengan baik-baik. Dan kalau kamu selalu berbuat baik, tidak ada yang tanya apa agamamu, apa imanmu, apa sukumu, apa etnismu. Jadi kesimpulannya malam ini, kebaikan kemanusiaan adalah bahasa yang terbaik yang bisa dilakukan kita sebagai manusia. Oke, terima kasih Dr. Singgih, Pak Lafri, kemudian Pak Yoga, Bu Nunu, ya. Pak Lafri, Bu Nunu. Semua sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, saudara-saudara, teman-teman. Yang sehat-sehat semua. Oke, dipersilakan kalau memang ada tugas lagi boleh meninggalkan, tapi yang mau stay ngobrol-ngobrol dikit dulu boleh. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Semuanya. Pamit semuanya. Ya, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Kami pamit, mohon izin. Siapa?
Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Willy, Pak semuanya ya. Terima kasih, pamit. Pak Jamal, terima kasih Pak Jamal. Ya. Terima kasih Pak. Ya, pamit semuanya, pamit. Terima kasih semuanya. Oke. Pak Haryanto pamit ya. Ya, makasih Dr. Singgi, bagus sekali, banyak memberi masukan. Terima kasih.